warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurfika dengan NIM 12300250019. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang praktikum pertama, yaitu mengenai termodinamika, khususnya berkaitan dengan tubuh manusia. Pada vlog ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian suhu tubuh, yang kedua, organ pengatur suhu tubuh, yang ketiga, penyaluran sinyal suhu tubuh, yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, serta yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Yang pertama, pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah tingkat panas yang dimiliki oleh tubuh manusia yang dihasilkan dari proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, suhu tubuh ini dapat mencerminkan keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang dilepaskan ke lingkungan sekitar. Pada manusia, suhu tubuh normal umumnya berada pada kisaran 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Kisaran suhu ini dianggap sebagai suhu optimal agar berbagai proses biologis dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik. Nah, suhu tubuh yang stabil sangat penting karena banyak reaksi kimia dalam tubuh dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tubuh terlalu tinggi, maka reaksi kimia dalam tubuh dapat berlangsung terlalu cepat sehingga dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Sebaliknya, jika suhu tubuh terlalu rendah, maka proses metabolisme dapat berjalan lebih lambat sehingga fungsi organ tubuh dapat terganggu. Oleh karena itu, tubuh manusia memiliki sistem pengaturan suhu yang disebut sebagai mekanisme termogulasi. Nah, sistem ini bekerja untuk menjaga keseimbangan antara produksi panas dan pelepasan panas dari tubuh kita. Yang kedua, organ pengatur suhu tubuh. Organ utama yang berperan dalam pengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bagian otak. Hipotalamus berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh atau sering disebut sebagai termostat tubuh. Nah, hipotalamus akan menerima informasi mengenai suhu tubuh dari berbagai reseptor suhu yang terdapat di dalam tubuh. Setelah hipotalamus menerima informasi tersebut, hipotalamus itu akan mengatur berbagai respon tubuh agar suhu tubuh dapat kembali ke kondisi normal. Selain hipotalamus, beberapa bagian tubuh juga berperan dalam membantu proses pengaturan suhu tubuh, seperti kulit merupakan salah satu organ yang sangat penting karena kulit merupakan bagian tubuh yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Nah, di dalam kulit terdapat pembuluh darah dan kelenjar keringat yang berperan dalam proses pengeluaran panas dari tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, pembuluh darah di kulit akan melebar sehingga lebih banyak panas yang dapat dilepaskan ke lingkungan. Selain itu, kelenjar keringat juga akan menghasilkan keringat yang membantu menurunkan suhu tubuh melalui proses penguapan di kulit. Halo teman-teman sains, pernah nggak sih lagi main atau lari-larian? Tiba-tiba badan jadi basah. Itu kenapa ya? Itu tandanya tubuh kita lagi pintar-pintarnya bekerja. Saat tubuh terasa panas, suhu tubuh naik. Lalu kelenjar keringat mengeluarkan cairan kecil lewat pori-pori kulit. Inilah yang kita sebut keringat. Saat keringat menguap, panas ikut pergi. Tubuh jadi lebih sejuk dan tetap nyaman. Jadi berkeringat itu bukan hal buruk ya. Justru keringat membantu tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, penyaluran sinyal suhu tubuh. Nah, penyaluran sinyal suhu tubuh terjadi melalui dengan sistem saraf yang menghubungkan berbagai bagian tubuh dengan otak.
Pertama, perubahan suhu akan dideteksi oleh reseptor suhu yang terdapat pada kulit dan beberapa bagian tubuh lainnya. Reseptor ini berfungsi sebagai sensor yang mampu mendeteksi apakah suhu tubuh meningkat atau menurun. Setelah perubahan suhu terdeteksi, informasi tersebut akan dikirimkan melalui saraf menuju hipotalamus yang berada di otak. Kemudian hipotalamus tersebut akan memproses informasi tersebut dan menentukan respon yang tepat untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh kita. Jika tubuh mengalami peningkatan suhu, maka hipotalamus akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk mengaktifkan mekanisme pendinginan seperti berkeringat dan pelebaran pembuluh darah. Nah, sebaliknya, jika suhu tubuh kita menurun, hipotalamus ini akan memberikan sinyal untuk menghasilkan panas, misalnya dengan cara menggigil. Nah, menggigil merupakan kontraksi otot yang terjadi secara cepat dan berulang, sehingga dapat menghasilkan tubuh kita terasa panas dan tambahan bagi tubuh. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Nah, suhu tubuh manusia tidak selalu tetap dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah aktivitas fisik. Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik yang berat seperti berolahraga, tubuh akan menghasilkan lebih banyak energi dan panas sehingga suhu tubuh kita meningkat. Nah, faktor lainnya yang mempengaruhi suhu tubuh adalah lingkungan. Nah, suhu lingkungan yang panas atau dingin dapat juga mempengaruhi suhu tubuh manusia. Misalnya, ketika kita berada di lingkungan yang sangat panas, tubuh akan meningkatkan produksi keringat untuk membantu penurunan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu usia. Usia juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Bayi dan anak-anak biasanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka belum berkembang secara sempurna. Selain kondisi kesehatan, juga dapat dipengaruhi suhu tubuh. Nah, beberapa penyakit seperti infeksi dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh atau demam. Demam merupakan salah satu respon alami tubuh untuk melawan infeksi. Yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki beberapa mekanisme untuk melepaskan panas agar suhu tubuh tetap stabil. Salah satu mekanisme tersebut adalah radiasi. Nah, radiasi merupakan perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan tanpa melalui kontak langsung. Sebagian besar panas tubuh manusia dilepaskan melalui proses ini. Mekanisme berikutnya adalah konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui kontak langsung antara tubuh dengan benda lain. Misalnya, ketika seseorang menyentuh benda yang dingin, panas dari tubuh akan berpindah ke benda tersebut. Selain itu, terdapat juga mekanisme konveksi, yaitu perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan udara atau cairan di sekitar tubuh. Angin yang berhembus di sekitar tubuh dapat membantu membawa panas dari permukaan kulit sehingga tubuh menjadi lebih sejuk. Nah, mekanisme terakhir adalah evaporasi. Evaporasi yaitu proses penguapan keringat dari permukaan kulit. Ketika keringat menguap, panas dari tubuh akan ikut terbawa sehingga suhu tubuh dapat menurun. Nah, kesimpulannya dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suhu tubuh manusia merupakan hasil dari keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang dilepaskan ke lingkungan. Pengaturan suhu tubuh melibatkan berbagai organ dan sistem dalam tubuh seperti hipotalamus, kulit, pembuluh darah, kelenjar keringat, dan otot. Selain itu, suhu tubuh juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas fisik, lingkungan, usia, serta kondisi kesehatan seseorang. Dengan adanya berbagai mekanisme pengaturan suhu ini, tubuh manusia mampu mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil, sehingga berbagai proses biologis dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik dan optimal. Sekian penjelasan praktikum tentang termodinamika, khususnya berkaitan dengan suhu tubuh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.